Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita percaya sepanjang minggu ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri. Pagi hari ini seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, demikianlah hati kita merindukan pelataran Tuhan. Mari kita baca bersama-sama apa yang kita masih berkatakan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku biar kerinduan yang sama ada dalam setiap kita, bahwa kita rindu untuk bertemu dan melihat Allah lewat hadiratnya di tempat ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami siap untuk mengalami hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada kerinduan yang lebih besar dalam hidup kami selain dekat kepada-Mu ya Tuhan.
yang bisa bernyanyi. Hanya saudara dan saya manusia, Bapak Ibu. Tumbuh-tumbuhan, hewan tidak bisa bernyanyi. Burung bisa berkicau tapi dia tidak bernyanyi. Satu-satunya pribadi, satu-satunya ciptaan yang bisa bernyanyi, manusia, saudara dan saya. Karena itu berikan pujian bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji, kami tampar dengan Tuhan. Kami mau berikan apa yang menjadi bagianmu. Dalam pujian. Puji Tuhan, kita cuma setia dan dikasih Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari katakan di hadapan Tuhan. Tuhan ada di mana
persiapkan hatimu untuk Tuhan berbicara bagi kita hari ini. Makasih Tuhan. Dalam tinggal tenang terdapat kekuatan kami ya Tuhan. Kau bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kau warisan terbaik bagi kami.
bersyukur di hadapan-Mu ya Aba ya Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh beribadah pagi hari ini di tempat ini. Ada banyak persoalan yang kami hadapi, masalah yang mungkin silih berganti, dan mungkin kita datang dengan sebuah persoalan yang belum selesai. Tapi percayalah, Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan begitu komitmen dengan kita. Apakah kita komitmen dengan Tuhan? Kita cek diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau kita masih biasa-biasa dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan, dan pengurapan yang sama turun atas kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Masih ada kue? Masih? Nggak dibawa ya? Puji Tuhan, masih ada yang ada, masih ada yang sudah habis. Dan kadang-kadang tahun baru kalau di tempat lain biasanya khotbah yang paling sulit. Ya karena udah gesek terus sudah tinggal mikir bayarnya. Tapi di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di tahun baru ada berkat yang baru. Katakan bersama saya, tahun baru berkat baru. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang komitmen dengan Tuhan. Kalau Tuhan nggak usah tanya lagi, Dia komitmen dengan kita. Dia mati untuk kita, disalib, menderita. Itu semuanya untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya sendiri. Tetapi apakah kita termasuk orang-orang yang berkomitmen dengan Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, memasuki tahun 2025 ada banyak persoalan. Tanah longsor, ada banjir bandang, dan memasuki tahun baru ada 6 kecelakaan pesawat. Salah satunya adalah Jeju Air yang ada di Korea. Hanya 2 awak yang selamat, semuanya meninggal dunia. Mereka mau tahun baru ketemu dengan keluarga, malah mengalami kecelakaan. Artinya kalau kita masih boleh berada di tempat ini, kita masih hidup. Katakan amin. Boleh yang kanan kiri katakan, kamu masih hidup. Oh, ada yang gak hidup? Jangan bilang aku udah gak hidup ini. Loh, benar saudara. Mau ketemu keluarga, malah jadi tidak ketemu selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, baru-baru ini juga terjadi di LA, ya, Los Angeles ya. Ada satu kebakaran yang sangat mengerikan. Komplek Hollywood yang sangat mewah terbakar semuanya. Saudara, banyak yang meninggal, banyak yang dievakuasi, hartanya itu banyak sekali. Ternyata hanya waktu sekejap selesai semuanya. Kita tidak usah menghakimi oleh karena apa dan sebagainya, tapi jangan nunjuk mereka, tapi tunjuk kita bahwa sebenarnya itu koreksi yang buat kita, supaya kita lebih mengerti lagi bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang ada di dunia ini, semuanya tidak berarti sebentar saja selesai. Saudara, kita cek diri kita, apakah itu hanya terjadi di LA saja, ataukah bencana akan terjadi di mana-mana? Apapun yang terjadi, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita percaya bahwa
Tuhan komitmen dengan kita. Ketika kita komitmen dengan Tuhan, saya percaya Alkitab berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Katakan amin. Amin. Bencana terjadi di mana saja, kapan saja itu bisa terjadi. Tapi bagi kita, selama kita ada di dalam tangan Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Nah, kita lihat ayatnya, komitmen dengan Tuhan. Kalau bisa buka mulai 56 ya sampai 58. Kalau bisa buka, kalau tidak bisa buka ayat 58 saja. Nah, puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan gua. Mungkin ada yang pagi hari ini belum baca Alkitab. Kita baca 1, 2, 3. Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah Taurat. Ayat 56, 7. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa saudara? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini firman Tuhan. Jadi di ayat 56 berbicara tentang manusia itu berdosa, sengat maut. Artinya Paulus menggambarkan sengat maut itu binatang ya, binatang yang kalau menggigit itu membahayakan. Contohnya ular, gitu, kalau sudah menggigit itu berbahaya sekali. Nah, dosa juga begitu. Kalau sudah masuk di dalam dosa, maka upah dosa ialah maut. Kita semua orang tahu upah dosa ialah maut. Tapi kadang-kadang mau terus melakukan itu ya karena ada kuasa dosa. Nah, di ayat 57 berbicara tentang kemenangan Yesus Kristus. Kalau Yesus itu menang, maka kita juga orang-orang yang menang oleh karena Kristus. Katakan amin. Kita orang yang menang? Lebih daripada pemenang? Yesus mati bukan kekalahan. Yesus mati adalah kemenangan. Di mana iblis mulai berkata, "Ih, kalah kan, mati kan?" Tetapi bukan hanya kematian, kebangkitannya mempermalukan iblis. Kebangkitannya sudah membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita anak-anak? Amin. Kita anak Tuhan? Anak Tuhan berarti kita punya akses langsung dengan Tuhan. Nah, saudara, orang tua yang punya perusahaan, direktur, manajer, orang-orang mau ketemu, itu biasanya janjian dulu. Meskipun pangkatnya tinggi, tapi kalau anak nggak perlu janjian. Apakah anak berkata, "Halo Bapak, pemilik perusahaan, bisakah saya ketemu Bapak? Jam berapa bisa ketemu?" Anak pasti tidak begitu. Anak kadang-kadang kalau Bapak di kantor masuk saja buka pintu. Karena ada apa? Ada akses. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, kita ada akses langsung dengan Tuhan. Katakan amin. Ada akses, katakan bersama saya, ada akses. Lalu ada apa lagi? Bahwa kita anak-anak Tuhan, anak berarti ahli waris. Pembantu tidak. Nah, saudara, kalau ada yang punya pembantu di rumah, kira-kira kita akan mewariskan pada pembantu atau anak? Halo Bapak Ibu, pembantu atau anak? Anak. Nah, kita anak Tuhan, berarti kita berhak menerima warisan kerajaan Allah. Amin. Kita adalah anak. Katakan bersama saya anak. Nah, saudara-saudara, saya pernah mengangkat anak, bukan anak saya angkat ini. Pernah mengangkat anak jadi anak saya, saya gede. Nah, saya sudah ngomong sama istri sama anak saya 2 tambah dari 1. Nanti kalau ada warisan, kalau ada dari kami ada warisan, kami akan bagi 3. Dan tetapi anak ini setelah besar meninggalkan kami, ya, meninggalkan. Nah, kalau meninggalkan berarti dia tidak punya warisan.
maka jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, ayat 58 berkata, karena itu, berarti karena Yesus sudah menang, maka saudara-saudara, karena Yesus sudah menang, maka berkata, berdirilah teguh. Nah sebelum ini boleh, sebelum ini, terus setelah ini saja, setelah ini, yang ayat tadi terus satu lagi. Nah saya akan melihatkan ini juga. Temanya komitmen, berarti komitmen itu apa? Kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Komitmen adalah iya, komitmen itu adalah sikap tindakan seorang yang menunjukkan bahwa mereka apa? Serius, sungguh-sungguh. Komitmen kita percaya Yesus, mengikut Yesus, berarti harus sungguh-sungguh, harus serius. Komitmen dalam pernikahan harus sungguh-sungguh dan serius. Mengapa pernikahan Kristen suka sulit? Susah kali mau menikah aja susah. Bukan susah, tapi kalau sudah masuk pernikahan sekali seumur hidup. Sulit pernikahan Kristen. Karena apa? Banyakkan orang milih dulu baru berdoa. Pokoknya ini Tuhan, saya yakin percaya jodoh ini ya Tuhan. Sudah milih dulu baru berdoa. Seharusnya berdoa dulu baru memilih. Banyak orang memilih dan tidak berdoa. Ada yang nggak milih, untung-untungan juga nggak berdoa juga. Nah pernikahan itu adalah komitmen. Suami istri itu adalah komitmen begitu. Jadi tidak bisa. Kalau sudah tidak cocok, boleh tukar tambah. Kalau sudah tidak cocok, boleh ganti. Nah saudara, ini sebuah komitmen. Jadi, kalau kita sudah percaya Yesus, apapun yang terjadi, kita sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan. Amin. Katakan bersama saya, sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau saya Yesus titik, nggak ada yang lebih Yesus. Lalu dalam kekristenan, komitmen merupakan bagian yang penting dari iman. Sangatlah bohong kalau orang berkata, saya imannya itu begitu kuat, tapi pelayanan nggak komitmen, ibadah nggak komitmen, mengikut Yesus nggak komitmen. Ibadah kalau lagi mau ya ibadah, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Lagi males gak ibadah. Nah itu orang-orang tidak komitmen. Kalau komitmen apapun yang terjadi, kita akan beribadah kepada Tuhan. Katakan apapun yang terjadi, kita akan beribadah, cari Tuhan terlebih dahulu. Memang tidak mudah komitmen, karena pernikahan komitmen tidak bisa dipisahkan kecuali apa saudara boleh berpisah kecuali mau, artinya salah satu atau salah dua meninggal. Itu udah enggak itu lagi ya kalau sudah dua-dua meninggal. Jadi boleh nikah lagi enggak kalau pasangan hidupnya meninggal? Boleh enggak? Boleh kalau belum terlalu tua. Kalau sudah 80 tahun enggak usah nikah. Enggak usah berkata aku kan masih tiktokan gitu. Biasanya kalau wanita sih tahan ya. Suami meninggal tahan, biasanya mendekat. Tetapi kalau cowok nggak gampang, karena wanita lebih kuat daripada laki-laki. Betul ya? Wanita lebih kuat. Wanita penolong, katakan amin. Karena wakil gembala saya begitu. Waktu meninggal istrinya karena kanker dan 6 tahun, pokoknya sudah kesedihannya di luar biasa. Setiap hari ke kuburan di Simalingkar. Pak, di mana Bapak? Di kuburan. Dia udah, ayo on. Baru 2 bulan dia dapat pengganti. Ya, ini realita, saudara. Sebagai lepas saya mau menikah lagi boleh nggak? Boleh, karena sudah meninggal istrimu. Ya Pak, saya segera menikah. Jangan segera.
tunggulah lewat tahun gitu ya. Lewatlah setahun. Oh gitu ya Pak, nggak bisa dipercepat. Oh nggak bisa. Bagusnya kan lewat tahun, betul nggak Bapak Ibu? Atau lewat 5 tahun, nanti ganti presiden. Nggak usah ya. Lewat tahun, nah puji Tuhan dia mau. Oke Pak, saya mau lewat tahun. Dulu dapat gadis, sekarang dapat gadis lagi. Tapi kita nggak usah pengen seperti itu. Yang laki-laki, oh ya Pak, gitu ya. Jangan ya saudara, itu karena sudah waktunya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen diharapkan untuk berkomitmen terhadap Tuhan, ajaran-ajaran Kristen, serta mempraktekkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Kekristenan itu adalah praktek hidup. Orang melihat kita, ya, orang melihat kita, apakah melihat Kristus di dalam diri kita? Jadilah orang baik meskipun orang tidak baik sama kita. Kebaikan adalah sikap pribadi Tuhan. Dan kalau orang tidak baik, tetaplah kita berbuat baik. Katakan amin. Hebat ya orang Kristennya. Udah aku perlakuan ini, sudah ini, sudah ini. Tetap saja bersyukur, tetap sukacita, tetap saja tidak balas. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, justru orang lain berkata, aduh, kalau ada dia payah kali, parbadah kali dia tuh, suaranya ngeri kali, ngomong terus. Makanya waktu dia hadir selalu orang pergi, ada banyak alasan. Ntar dia cuci piring, ntar dia cari kutu, ntar dia ini, ntar dia ini. Nah saudara, ketika kita jadi anak-anak Tuhan, kehadiran kita itu membawa dampak bagi orang lain. Nah kadang-kadang saudara bertamu itu ada etikanya. Kalau yang punya rumah, ini sudah malam terus yang punya rumah ada lihat-lihat gini saudara, perhatikan baik-baik. Jangan berkata, oh jam baru ya Pak ya, oh bagus ya. Padahal yang punya rumah kayak gini. Ya Pak, masih baru ya Pak, jamnya keren ya Pak ya. Yang punya rumah lihat-lihat jam, udah lihat jam, itu juga baru juga ya Pak. Yang punya rumah udah nggak tahu ya. Jadi saudara-saudara, kalau yang punya rumah sudah merasa kesel, pulanglah, katakan amin. Jangan kita bilang, Pak boleh di sini dulu aku ya. Yang punya rumah, saya sebentar lagi mau keluar, mau pergi. Yaudah saya ikut juga, lebih kawat. Saya mau makan malam dengan keluarga. Oh pas cocok saya juga belum makan. Nah saudara, kita mesti belajar untuk hal-hal seperti itu. Biar orang mengerti Tuhan dari kita. Satu kali hal yang sederhana sebenarnya. Ada orang buta. Buta mau nyeberang dan saya tanya, Pak mau kemana? Aku mau nyeberang. Dan saya coba lihat uang 2.000. Pak ini apa? Dia nggak lihat. Nah ini buta betulan. Kan dia bisa, itu 2.000 Pak. Langsung saya enggak. Oke Pak, saya seberangkan. Terus Bapak mau kemana? Saya mau ke tempat anak saya di satu tempat ini. Oh saya ngerti. Jadi maunya Bapak gimana? Aku harus naik ojek, tapi nggak tahu. Oke saya panggilkan Gojek. Naik ya Pak, nanti naik Gojek saya siapin. Udah Gojeknya datang, nggak mahal saudara, 15.000. Nah setelah datang, Pak boleh naik ini. Begitu naik Gojek, sebentar jangan jalan dulu, pegang tangan saya. Bapak pasti orang Kristen. Saya tanya, kenapa Bapak tahu saya orang Kristen? Beda ya, orang Kristen itu beda. Saya yakin Bapak orang Kristen. Saya hanya berkata begini, Pak saya nggak ngajak Bapak orang Kristen. Bapak mau percaya Yesusnya Tuhan saya. Mau, tukang ojeknya tak suruh sebentar. Pak tunggu sebentar ya. Karena saudara, yang saya cari itu Gojeknya, ini namanya Advent Sinamora. Jadi udah duduk aja ya Pak Sinamora ya. Ada apa Pak, tunggu sebentar. Saya doakan terima Yesus. Dan dia berkata, memang beda. Orang Kristen itu ada kasih yang luar biasa. Katakan amin. Mari lihat kanan kiri dan berkata, kamu orang Kristen yang luar biasa. Ya.
Jangan tipu sana, tipu sini. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur mengunjungi orang di rumah sakit, sampingnya orang Kristen. Lalu doakan saya juga, aman, saya doakan. Saya bilang, kok saya kayak kenal ya ibu ini? Iya, di mana? Saya kadang-kadang beli duku di tempat ibu loh. Nah dukunya itu enteng, 1 kilo loh, itu ringan sekali. Tapi kan saya nggak bilang, nah, ibu karena duku ringan terkutuklah, enggak. Saya berkata, oke, nanti kalau sembuh saya beli duku. Iya, aman. Kata-kata aman apa kemarin nggak aman gitu. Istri saya bertanya, kok ringan sekali ya? Ya udahlah, udah nggak apa-apa. Nah setelah sembuh, saya beli inang dan Aman pendeta, udah sembuh saya itu Tuhan, duku. Iya, nah ini kalau ibu-ibu beda dengan sekali saya udah. Istri saya berkata, nanti timbangannya pas. Aman. Ini lebih tapi pas kilo. Jadi orang Kristen tidak usah seperti itu. Itu gak bakal kaya kita dari situ. Kita berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah, ngakali orang gak bisa kaya. Katakan amin. Yo lihat kanan kiri berkata, jangan ngakali timbangan. Ya kalau di sini mungkin gak ada yang nyatu saja. Gak ada yang di sini baik-baik semua, cinta Tuhan semuanya, komitmen semuanya ya. Gak bakal kaya dengan nipu, betul saudara? Gak usah ya. Nah setiap kali saya beli duku ke dia berat, 1 kilo lebih, puji Tuhan. Harus sakit dulu baru timbangannya pas. Baik, lanjutkan. Sebelumnya ini, ya lanjut aja. Ini sudah ayat sudah dibaca. Nah, berdirilah teguh. Kenapa kita sampai hari ini bisa berdiri? Karena Injil, karena firman Tuhan, karena Yesus sudah mati buat kita, maka kita tetap bisa kuat. Waktu kita ada di dalam dosa, kita menjadi orang yang lemah. Orang yang dosa itu seharusnya tertuduh. Orang yang dosa itu ada ketakutan. Kalau tidak, kita mencuri ya biasa saja, nyopet ya biasa saja, ya nyakiti orang biasa saja, ini malah aneh. Buktinya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menjadi takut. Waktu Tuhan datang, ya mereka menjadi takut. Rasa takut, rasa khawatir, rasa stres yang luar biasa. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit, kita percaya kepada Dia, maka kita bisa berdiri dengan kuat. Tahun 2025 ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Banyak yang memprediksi situasinya tidak baik-baik saja. Nah saudara, baik atau tidak bagi kita, selama kita pegangannya firman Tuhan, pasti ada kekuatan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, saudara, tadi malam karena anak saya dari jam 3 tadi malam, karena hari Jumat masuk rumah sakit, lalu jam 3 sore itu operasi sampai setengah 8 tadi malam. Sininya gigi bungsu, gigi siap dan gigi bungsu itu ada 2 di bawah keluar, lalu atas jadi 4 operasi. Setelah operasi tadi malam, sebelahnya itu keluarganya berkata, Aman pendeta ya. Padahal saya ngomong, kenapa ini? Aku sudah berapa tahun nggak bisa tidur. Nah saudara, beberapa tahun nggak bisa tidur. Kenapa Inan? Saya memikirkan anak-anak saya. Kenapa dipikirkan? Sudah menikah, sudah semua, tapi saya nggak tenang. Kehidupan anak saya si A, si B, si C, aku pikir terus sampai stres. Nah saya berkata, Inan orang Kristen, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Kita doa Inan. Setelah doa saudara, dia berkata, aku lega, saya itu pengen bisa tidur. Bayangkan malam nggak bisa tidur karena mikir aja.
Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, serahkan masalah kita kepada Tuhan, kita tetap bisa berdiri dengan kokoh. Katakan amin. Serahkan pada Tuhan, katakan amin. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan. Kalau situasi nggak baik, tetap mendatangkan kebaikan. Kondisi tidak baik, tetap mendatangkan kebaikan. Katakan bersama saya, tahun 2025 mendatangkan kebaikan. 1, 2, 3. Tahun 2025 mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Ya, tetap percaya Tuhan, berdiri teguh. Ya, lanjut. Nah, ini ada satu keluarga orang Amerika, suaminya sopir truk. Nah, sopir truk di Amerika gajinya besar. Ya, nggak mungkin di Indonesia nggak terlalu besar, gajinya besar. Mereka awalnya susah punya anak. Begitu punya anak, punya terus gak berhenti begitu, sampai 4 orang anak. Nah saudara, mereka punya tabungan tidak banyak, tetapi cukup kehidupannya. Satu kali pas hari ulang tahun pernikahan, suaminya pamit, "Ma, aku mau kerja ya." "Jangan Pak, ini ulang tahun pernikahan kita." "Justru karena ulang tahun pernikahan, aku cari duit dulu, nanti kita makan malam bersama." Ada yang ingat? Ada yang sudah menikah di sini? Ingat ulang tahun pernikahan? Ingat ya? Jangan nggak ingat ya. Ulang tahun tetangga ingat, ulang tahun pernikahan nggak ingat. Nggak ingat Pak. Dulu zaman Belanda jadi nggak ngerti lagi. Nah, saudara, ketika suaminya pergi terjadi kecelakaan, meninggal suaminya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika meninggal sangat sedih keluarga ini, terutama istrinya. Nah, mereka harus hidup karena tabungannya menipis. Maka dia kerja sebagai tukang cuci, tukang gosok. Hasilnya nggak seberapa. Nah, waktu mereka mau beli bahan kue untuk makan, anak-anaknya ikut ke satu supermarket. Anak-anaknya ngambil permen, "Aku mau ini mah, mau ini mah, mau ini." Saudara yang dikasih Tuhan, mamanya ngitung uangnya nggak cukup. Nah, itu merupakan kesedihan bagi orang tua kalau anak minta permen saja nggak bisa kasih. Minta sesuatu aja nggak bisa kasih, itu orang tua sangat sedih. Ibunya ini menangis, "Nggak cukup, nggak bisa, Ma, pengen permen ini." Nah, kasirnya bilang, "Cepatlah Bu, lama kali, uang saya nggak cukup." "Loh, kalau nggak cukup nggak usah beli, ini ada yang ngantri, cepat Bu." Ibu ini berkata, "Nah, nggak usah beli dulu ya, lain kali." Dulu lain kali, sekarang lain kali, ini lain kali terus. Belum ada uang, tapi pengen. Yang anak satunya paling besar ke belakang, nangis kan, permen aja nggak bisa. Ada seorang ibu-ibu sudah tua, "Kenapa kamu nangis, Nak?" "Iya, Mama dimarahi kasir karena kami minta permen, nggak dikasih sama Mama, nggak ada uangnya." Ibu ini ke depan dan kasir ke depan, "Kalau memang nggak punya uang jangan kesini lah Bu, repot kali kami ngitungnya, nggak jadi, sudah masuk nggak jadi." Lalu ibu yang sudah tua ini, "Berapa sih semuanya sama permen?" "Sekian, aku yang bayar." Dia kaget, "Loh, jangan, nggak apa-apa, mana rumahmu?" "Di sana." Besoknya dia datang, ceritalah masalah suaminya yang meninggal. Nah, ibu ini sudah menikah cukup lama, suaminya sudah meninggal juga, nggak punya anak. Lalu ibu ini berkata, "Aku nggak punya anak, kamu susah, nggak bisa memenuhi kebutuhan anakmu, tetapi saya susah, saya bisa memenuhi, nggak punya anak." Nah saudara, semua punya persoalan, semua keluarga punya persoalan, katakan amin. Semua punya masalah, nggak ada yang keluarga nggak punya masalah. Ada yang nggak punya masalah, lalu berkata, "Pak,
saya nggak ada masalah sama sekali loh kan. Kalau sudah begitu dia jadi pendeta tertinggi mungkin juga. Pendeta aja lebih banyak masalahnya. Nah saudara, lalu dia berkata, kapan ke rumah kita? Bawa ke rumah. Lalu ibu ini berkata, aku udah terlalu capek, aku udah tua, kamu masih muda. Saya kan punya pabrik tuh, kamu bisa nggak kelola itu? Anak-anak ini biar sama saya. Saya rindu puluhan tahun pengen punya anak, nggak punya. Sekarang anakmu menjadi anak-anak kami, boleh nggak? Ibu ini boleh, dan kamu tinggal di sini semuanya, kelola ini. Saudara-saudara, dia seorang anak Tuhan, kehilangan suami, kehilangan kebahagiaannya, tetapi anak Tuhan ending-endingnya pasti ditolong Tuhan. Amin. Ujung-ujungnya Tuhan tolong loh. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita sehari-hari ini sedang mengalami kesulitan, kesukaran, masalah, badai, dan kesukaran yang sangat-sangat di luar kemampuan kita, Tuhan juga mengirimkan penolong yang tidak pernah kita kenal. Amin. Katakan bersama saya, Tuhan siapkan pertolongan buat saya. Jangan takut. Next. Yang kedua, giatlah bekerja. Dalam hal ini, giat bekerja itu artinya melimpah dalam melayani. Kalau melayani harus melimpah, jangan ala kadarnya, dengan kesungguhan hati, dengan waktu tertib, ya disiplin, dengan kesungguhan, sesuai bidangnya masing-masing. Jangan ala kadarnya. Nah, saudara, pelayan itu banyak, boleh di musik, WL, singer, boleh dibawa, yaitu boleh sebagai penerima tamu. Penerima tamu memang di sini luar biasa, sangat ramah luar biasa. Saya masih Jawa, udah salam Pak, padahal saya kecil belum nampak. Ramah. Di tempat lain kadang-kadang begitu. Kita sudah salam, ya masuk. Sudah. Kalau asalnya begitu, banyak yang besoknya nggak datang lagi. Asal itu ramah, di sini ramah sekali tadi Bapak, di belakang ramah luar biasa, puji Tuhan. Katakan amin. Amin. Asal di sini ramah, katakan amin. Amin. Ramah, ganteng, keren, cantik pula. Waduh, lengkap. Di gereja ini lengkap. Memang itu kalau musik ya luar biasa, membawa jemaat masuk hadirat Tuhan. Nah, musik WL itu harus punya hubungan dengan Tuhan, karena membawa kepada Tuhan. Nah, kalau bagian persembahan nanti jangan orang yang ramah, harus yang galak. Jangan sedikit kali, banyak. Kalau yang ramah, ya apa-apa, pun ya apa-apa, ya Tuhan baik. Tapi kalau yang ramah, masa kamu ngasih segitu gak pantas? Dompetmu sekalian masuk. Ada bagian-bagian. Kalau sudah komitmen melayani Tuhan, saudara, itu harus kita benar-benar melakukannya seperti itu. Lakukan pelayanan dengan kesungguhan hati. Karena Tuhan tidak suka yang ecek-ecek. Tuhan tidak suka yang setengah-setengah. Tuhan itu tidak suka yang tidak maksimal. Tuhan mau kesungguhan hati, keseluruhan hati kita. Nah, saudara melayani, jangan pelit dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan berhitung dengan Tuhan, kita pasti kalah. Kita harus sadar bahwa apa yang kita punya semuanya berasal dari Tuhan. Tidak ada yang karena kekuatan kita, semua berasal dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkata, ya udah, kamu persembahan segini masih jelimet gitu. Kenapa saudara? Waktu kita mau memberi sesuatu yang gede itu nanti akan dibandingkan dengan kebutuhan ini. Tapi kan butuh ini, butuh ini, butuh ini. Selalu kebutuhan lebih besar. Akhirnya kita tidak bisa memberi dengan yang terbaik. Tapi saya percaya di gereja ini semua suka memberi yang terbaik. Amin. Mari lihat kanan kiri dan berkata, aku bangga kamu selalu memberi yang terbaik. Amin. Kalau
Istri saya, kalau saya punya baju bagus gitu, saya maunya kalau ngasih orang yang bagus gitu. Iya. Jadi itu kan masih bagus, kenapa kasih orang? Justru yang bagus yang dikasih orang. Kalau yang jelek kita kasih orang, itu nggak terasa gitu. Tapi kalau yang bagus dikasih orang, kita rasa, aku bisa memberikan yang terbaik. Orang hidupnya susah sekali, kasih yang terbaik. Satu kali saya ada jas yang masih oke punya Pak. Terus saya teringat, ya ada tukang becak. Tukang becak ini tingginya sama dengan saya, mukanya hampir mirip juga. Ya. Tidak apa-apa tuh mirip tuh saudara, mirip. Saya bilang, aku kok tergerak untuk memberkati jas satu setel buat dia. Ngapain gitu tukang becak? Saya pikir dalam hati saya, iya enggak ya, kasih enggak. Tapi saya berpikir, tukang becak kalau ada acara-acara dia penting juga. Yakin kamu yakin? Saudara, karena tingginya sama, saya panggil dia. Sini. Oh iya Pak, kenapa? Aku ada jas segede saya. Kamu mau nggak? Mau Pak. Sebelum saya bilang mau, mau. Udah pegang tas kreseknya. Mau Pak, tunggu cepat kali. Kamu tapi pakai, jangan dijual. Kalau kamu mau jual, lebih baik saya yang jual. Ya. Enggak Pak, saya butuh. Nah saudara, satu kali kan ada pesta di dekat rumah, dia pakai itu saudara. Saya pakai jas, dia pakai jas, warnanya bersama, orangnya mirip pula. Saya nggak mau dengan mirip katakan Anda. Kadang orang mau saya, kok yang kecil pendek ini kok banyak ya? Istri saya, yo mirip kan kamu kan, puji Tuhan ya, buat dia Pak, makasih ini saya pakai. Kapan-kapan pakai lagi kalau iya Pak, ini nanti masuk laundry. Saya sudah lama nggak di laundry, kamu udah duluan ya. Nah saudara, berikan yang terbaik, katakan amin. Jangan nunggu sudah pakaian robek baru dikasih orang. Kasih yang terbaik. Kita sendiri senang kan mendapat yang terbaik? Senang nggak? Senang. Saya ingat saudara, seorang ibu dari Singapura, saya sudah 15 tahun nggak ketemu, dia pergi ke Medan. Telepon saya udah hilang tapi nyari. Telepon, kamu di mana? Saya sedang melayani di Medan Fair, Bu. Ibu kok bisa telepon saya? Iya, aku cari nomor kamu. Bisa nggak? Setelah itu kamu ke Sun Plaza, saya tunggu. Oh bisa Bu. Saya ke sana, Ibu udah lama. Ya lama kamu nggak ketemu ya. Aku bawain kamu dasi dari Singapura. Makasih ya Bu, saya juga cepat juga. Makasih ya Bu. Tunggu. Saya kan cepat juga. Bagus sekali ya Bu, tunggu nanti dulu, aku ngomong dulu. Oh iya. Jadi saya sama dengan tukang becak sama. Saya khawatir nanti nggak jadi gitu. Takutnya kayaknya nggak cocok buat kamu. Saya kan aduh udah sampai sini. Dia bilang gini, ini dasi saya cari. Itu di tempat yang paling bagus di sana. Saya digerakkan ingat kamu. Saya ke Medan itu cuma kamu, mau ketemu kamu nih. Iya Bu. Terus gimana Ibu? Ini ada dasi. Nah ada berkat buat kamu. Kamu sedang bergumul ya? Iya Bu, Ibu kok tahu aja? Tahu lah, muka kamu muka bergumul. Coba Ibu lihat kanan kiri pergumulan gitu. Dia bilang gini, rumahmu belum lunas. Oh belum Bu, masih lama. Kok Ibu tahu? Tahu lah, baca kamu kan ada kreditnya. Wow, kurangnya berapa ya? Waduh, kalau sudah ini saya akan cerita, saya nggak ngomong. Kalau sudah ini, itu biasanya ada titik terang gitu. Ya, kalau udah kurangnya berapa?
Oh ya Bu, masih kurang sekitar 200 juta. Oh segitu ya? Iya. Saya sudah bertanya, Ibu kalau cuma nanya ngapain? Tapi kita harus sopan. Iya Bu, saya percaya Tuhan yang akan menyelesaikan. Saya ngomong gitu, saya sudah mengambil langkah, sudah doa sama Tuhan, Tuhan yang akan selesaikan. Saya nggak langsung, Ibu mau kasih, enggak. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati saya. Saya tidak pikir itu dasar, saya terima kasih. Oke lah, nomor rekening mau kasih, iya Bu. Saya langsung nggak sampai 3 menit ini. Sudah kan Bu, sudah Bu, udah masuk belum Bu? Udah ini, saya kirim lagi ya Bu, biar jelas. Dia bilang, kamu ini ya kalau mau terima duit. Oke Bu, sudah ada Bu. Dia bilang, aku harus terbang lagi. Ibu mau ke Singapura sekarang? Iya, cuma ketemu kamu. Cuma mau ngasih dasi dan bonusnya. Saya bilang, oke Bu, makasih, saya antar ke bandara. Enggak, udah ada yang antar. Sampai Singapura langsung bilang, gimana kamu? Dan itu udah sampai, udah, tapi nggak masuk. Kok nggak masuk? Kan gitu. Dia kan sudah bilang minta nomor rekening, nggak masuk. Besoknya nggak masuk juga. Saya bilang, ayo ini ya, puji Tuhan. Seminggu baru masuk. Saya udah transfer kamu 200 juta itu untuk rumah itu. Makasih ya Bu, makasih ya Bu. Kapan Ibu ke Medan lagi? Nggak ada lagi. Masuk datang dikasih Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita sedang tidak transaksi kalau kita memberi yang terbaik, yang kita dapatkan pasti yang terbaik, katakan amin. Jangan yang sudah rusak dikasihkan orang. Yang terbaik, ngasih baju pun kalau yang kita sukai, yang masih bagus, berikan itu, katakan. Mari kanan kiri, berikan yang bagus. Itu penghargaan. Ini mungkin kalau di sini nggak seperti di luar ya, di luar memberi yang sudah koyak, sudah robek. Kalau di sini masih ada merek langsung, udahlah kasih saja. Gereja Betani ini kan begitu. Udah, bahkan masih di matahari untuk si A, si B, si C. Jangan pelit, katakan bersama saya, jangan pelit. Ya yang terakhir, habis waktunya ya Pak ya. Habis ya. Saya senang Pak ya, habis. Giat bekerja, komitmen dengan Tuhannya. Lalu terakhir, yang ketiga. Nah saudara, ini penting, ayat ini berkata jerih payahmu nggak pernah sia-sia. Kita melayani Tuhan, saudara, Tuhan hitung semua itu. Tuhan lihat itu. Meskipun manusia tidak lihat, Tuhan lihat, katakan amin. Pelayanan dapat apa sih? Saudara, salah besar. Sebelum melayani saja kita sudah dapat banyak daripada Tuhan. Jadi kalau melayani Tuhan, miliki konsep yang benar, lalu memiliki motivasi yang benar. Tujuan melayani bukan uang. Tujuan melayani bukan supaya diberkati. Tujuan melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tujuannya itu saja. Nanti berkat itu akan mengikuti. Saya akan akhiri dengan satu hal. Boleh? Terakhir kali. Ya, masih ada gambar tadi. Hilang, nggak apa-apa kalau sudah hilang, berarti harus selesai. Ya. Hilang gambarnya? Oke, nggak apa-apa. Nah saudara, suami istri itu melayani Tuhan. Sudah melayani Tuhan, yang satu suaminya WL, istrinya singer bertahun-tahun, seolah-olah nggak dapat apa-apa, saudara. Ngontraknya petakan, naik kereta yang lama karena suaminya ini ya kerjanya mocok-mocok ya, istrinya juga kerjanya juga nggak ada, cari kerja juga nggak gampang. Mereka belum punya anak, tapi suaminya juga
dapat untuk mengajar, tapi gajinya gaji yang sangat-sangat kecil. Nah, lagu favorit dia itu adalah Suabai, Suabai. Dia selalu nyanyi itu. Dan WL sama orang musik yang lain itu aja lagunya. Jemaat sudah berkata, kalau sudah dia yang naik, lagunya pasti dari semula telah kau tetapkan. Jadi WL baru naik aja udah nyanyi dari semula. Karena memang pasti ada lagu itu dalam. Nah, ketika ditanya musik WL yang kenapa kamu lagunya itu terus, lagu ini saya nyanyikan terus tapi aku belum mengalami apa-apa. Baru mereka mengatakan, aku belum mengalami yang punya nyanyikan ini. Berapa tahun nggak terjadi apa-apa, tetap setia melayani. Dia melayani, dia sadar jerih payahnya nggak pernah sia-sia. Sampai satu kali Bapak Ibu dia ngajar di satu tempat, lalu ada seorang yang mau adakan doa di rumahnya. Sebentar doa, keluarga ini sedang mengalami persoalan kegalauan. Lalu anaknya bilang, ada Pak, ada yang suka nyanyi itu, yang waktu itu kita pernah pergi ke gereja itu. Nah ini orang Katolik, tapi pas waktu itu pengen pergi ke gereja karismatik, anaknya itu Pak, kamu kenal? Iya, dia kan guru itu, pembantu di tempat kita Pak. Oh iya, suruh dia nyanyi Batita ke rumah. Tanggalnya ini, nah, Pak ini pergi, lalu acaranya apa Pak? Nggak ada, kamu nyanyi ada 3 lagu. Nanti setelah itu kamu doakan kami aja, kami sedang ada masalah ini. Dia nyanyi pertama semua baik itu, nyanyi itu. Terakhirnya semua baik lagi. Setelah selesai, yang punya rumah ini kata, enak ya, lagumu enak banget ya. Aduh, saya rasa tersentuh. Nah saudara, setelah itu dia berkata gini, tinggal di mana? Di sana Pak. Masih kontrak? Iya. Berapa kontrakanmu? Oh sudah ini. Oh kontrakan petak itu ya? Iya. Setelah itu saudara, Bapak ini ngasih 1 amplop, ini buat kamu. Makasih ya Pak. Setelah kasih dia ke toilet, izin ke toilet ya Pak. Dia mulai buka, dia kaget ada 1 cek. Dia telepon istri, Ma, kenapa? Mama, semua baik. Kenapa Pak? Semua baik Mas. Iya kenapa Pak? Kenapa? Kecelakaan ya? Enggak, semua baik Pak. Semua baik. Iya Pak. Ya, semua baik ya, semua baik. Bingung istri, Pak masih waras kan? Masa keluar pelayanan nggak waras? Semua baik. Iya Pak, ada apa Pak? Semua baik. Nangis. Pak, kenapa? Semua baik. Ketutup telepon. Gak sempat izin pulang ya. Nah, dia bilang gini, uang itu, cek itu besok cairkan. Itu bisa kamu beli rumah dan 1 mobil. Karena nilainya 600 juta. Dia pulang itu gemetar, saking gemetarnya, saking bingung takut jatuh, bahasa Arab terus dia. Pak izin ya cepat sampai rumah, kalau istri, Pak kenapa? Dibuka 600 juta mah. Sekarang yang kerja istri, dua-dua kerja. Nah saudara, besoknya cairkan, beli 1 rumah 350 juta, lalu beli 1 mobil. Dan pas hari Minggu dia ke gereja, dia orang-orang semua dia nyanyi itu, dia nggak kuat, dia balik nyanyi terus, dia nggak kuat, terus dia baru bilang, saya nyanyi lagu ini bertahun-tahun, tapi baru 2 hari yang lalu saya ceritakan semua itu
Dan benar Tuhan baik. Hanya nyanyi 3 lagu doa, saya diberkati dengan 600 juta. Bukan jemaat, orang yang gak pernah saya kenal. Saudara, kalau kita giat melayani Tuhan, maka Tuhan kirim yang tidak pernah kenal dengan kita untuk memberkati kita. Amin. Mari lihat kanan kiri berkata, Tuhan kirim penolong buatmu. Amin. Jadi kalau nyanyi sungguh-sungguh. Jadi kalau WL nyanyi lagu itu aja, mau dapat rumah sama mobil itu. Ya sekarang, semua udah punya rumah? Oh, puji Tuhan. Ada yang belum? Nyanyi lagu itu aja ya. Nah sekarang nyanyi lagu itu. Ya. Kita akhiri lagu itu ya. Jadi saudara, percayalah bahwa kita harus memiliki komitmen meskipun sekolah kok sulit banget, jalan tertutup, masalahnya silih berganti, Tuhan akan siapkan penolong buat kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. WL dari semula ya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dari semula
saudara mau memberi, jangan sisa-sisa yang diberikan, tapi yang terbaik. Saudara mau berbagi yang terbaik. Karena waktu kita memberikan yang terbaik, sesungguhnya kita sedang menghormati Tuhan. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Kalau engkau melayani bertahun-tahun engkau belum mengalami apa-apa, jangan berhenti, jangan menyerah. Tetap. Tuhan hitung semuanya. Manusia boleh tidak menghargai, tapi Tuhan selalu menghargai. Jangan ingin dilihat manusia. Pelayanan motivasinya bukan uang. Pelayanan motivasinya adalah kasih Tuhan dalam hidup kita yang sudah mati buat kita, dan kita mengasihi Tuhan maka kita melayani. Jangan takut akan itu. Seberat apapun persoalan, Dia baik, Tuhan baik. Tuhan kirim pertolongan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Tuhan punya cara menolong kita. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti beriman. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Anwar Putra Surtati, Ibu, anak-anaknya, keluarga besarnya, semua pekerja, pelayan, diakonis, semua departemen, semua yang melayani, imam-imam muslim, WL Singer muslim, ASER. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mau komitmen yang baru, karena kami tahu jerih payah tidak pernah sia-sia. Mari kita katakan semua baik, semua baik. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan warta gereja. Warta Gereja Bintang Indonesia Setiabudi Medan, Minggu 19 Januari 2025. Shalom. Yang pertama, Gembala dan staf Gembala mengucapkan selamat hari Minggu. Bagi jemaat yang baru bergabung, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara terkasih dengan sukacita, dan kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu pukul 8 sampai pukul 9 pagi di tempat ini. Kami mengundang seluruh anak muda dan yang berjiwa muda untuk beribadah dan menjangkau jiwa bersama-sama. Yang ketiga, tempat dan waktu ibadah FA dapat menghubungi ketua FA masing-masing. Kami mengimbau agar semua jemaat yang belum bergabung di dalam FA untuk mengikuti kegiatan FA yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang keempat, kemah doa diadakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 7 malam. Kami mengundang seluruh pengerja dan jemaat untuk dapat mengikutinya. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikutinya. Yang terakhir, yang keenam, pelatihan khotbah diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 pukul 2 sampai pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu mengikuti pelatihan ini, segera mendaftarkan diri Anda ke sekretariat gereja
Dan syarat untuk mengikuti pelatihan ini adalah yang sudah pernah mengikuti SOM. Demikianlah Warta Gereja Bethani Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami. Tuhan pakai persembahan ini untuk pekerjaan-Mu bagi muka bumi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berikan sukacita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta
saudara yang kasih, mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Saudaraku, aku mengasihimu. Dia ingin memberkatimu. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah damai sejahtera serta berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan manis dan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus adalah terus menuntun, membimbing dan menyertai kita mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah